Niko, untuk merayakan hari ini 31 Mei 2014 adalah Hari Anti Tembakau. Jadi kita sekarang sudah mengundang 3 orang yang sangat kompeten di bidangnya. Kita akan membahas bahaya merokok, bahaya dalam merokoknya, dan apa sih kegiatan-kegiatan mereka. Dari Yayasan Jantung Indonesia. Betul sekali, sudah ada, kalau dari Yayasan Jantung Indonesia ini kita mau dari yang paling kiri dulu, sudah ada Taufik Hidayat, Ketua Klub Jantung Remaja Yayasan Jantung Indonesia. Nah, ini adalah regenerasinya mungkin ya, sama-sama sehat. Lalu ada Bapak Abdillah Ahsan dari Komnas Pengendalian Tembakau. Pagi Pak. Selamat pagi. Dan ada juga Yosef Rabin Fanata dari Yayasan Jantung Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau boleh tanya mungkin ke Pak Abdillah dulu ya Pak. Hari ini ada kegiatan apa dari organisasi Pak? Kalau untuk Yayasan Jantung mungkin ke Mas Yosef dulu. Mas Yosef, Yayasan Jantung. Oke, kalau dari Komnas? Dari Komnas kita lebih kepada kebijakan bahwa tahun ini TTS itu Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Temanya adalah tobacco taxation dari Tobacco taxation atau cukai rokok. Jadi pentingnya cukai rokok untuk ditingkatkan agar harga rokok menjadi tidak terjangkau, terutama oleh perokok pemula atau jadi mahal ya. Jadi saat ini kan banyak anak-anak SD, ya SMP yang mulai merokok. Betul. Mengapa mereka bisa merokok? Karena harganya murah. Ya, oleh karena itu tahun ini temanya adalah cukai rokok agar dinaikkan, ya sehingga nanti harganya naik. Dan cukai rokok itu tujuannya adalah untuk mengendalikan konsumsi, sebagaimana amanat Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, bahwa cukai itu untuk mengendalikan konsumsi, bukan untuk penerimaan negara. Jadi target penerimaan negara itu hanya sebagai dampak sampingan. Tujuan utamanya adalah mengendalikan konsumsi. Namun saat ini cukai rokok belum berhasil untuk menurunkan konsumsi rokok. Konsumsi rokok masih terus meningkat. Saat ini sudah ada 360 miliar batang setahun yang dirokok orang Indonesia. Ya, dan itu sangat banyak sekali. Kemudian ada 60 jutaan orang Indonesia yang merokok. Sekitar 4 jutaan anak-anak 15-19 yang merokok. Nah, itu semua bisa terjadi karena harga rokok murah. Ya, jadi kesempatan ini kita ingin mengadvokasi pemerintah, ingin mendorong agar pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya, ya, sehingga nanti anak-anak tidak bisa membeli rokok, apalagi nanti mereka yang miskin juga tidak mampu untuk membeli rokok. Ini sudah dilakukan atau belum Pak? Apa baru akan? Kebijakan cukai sudah ada sejak lama, ya, cuman pada saat ini belum efektif untuk menurunkan konsumsi. Karena cukai, walaupun cukai naik, harga rokok naik, tapi kalau kenaikannya cuma sedikit, itu tidak efektif. Jadi kalau harga rokok katakanlah naik 5%, tetapi income masyarakat naik 10%, itu juga nggak sama juga bohong ya. Kemudian harga rokok 5%, harga barang-barang lain sudah naik 7%, rokok lebih murah. Jadi kalau sekarang ke pasar ya, atau ke beli rokok ya, 2.000 dapat 3. Atau 1.000 bisa dapat 2 mungkin ya. Harga rokok termurah itu Rp250. Ya, kalau uang Rp1.000 itu bisa dapat 4. Dapat 4. Murah sekali ya. Murah sekali ya. Jadi permen saja Rp1.000 ada yang dapat 3. Sama. Jadi harga rokok lebih murah dari permen. Ya, bagaimana anak-anak tidak merokok? Betul. Ya, sehingga temanya sangat tepat sekali untuk menaikkan cukai dan harga rokok pada akhirnya. Kemudian selain cukai dan harga rokok ada untuk mengurangi perokok pemula untuk mengerem tembakau. Ya, untuk mengerem konsumsi rokok selain instrumen harga, yang berikutnya adalah pelarangan iklan. Pelarangan iklan. Pelarangan iklan ya. Sebagaimana kita tahu kalau di Indonesia iklan rokok sangat masif ya. Sangat masif dan diperbolehkan oleh undang-undang. Sebenarnya sangat disayangkan ya. Rokok yang menimbulkan dampak kesehatan boleh diiklankan. Ya, sehingga nanti dampak kesehatannya, dampak buruknya itu hilang. Itu hilang karena kelihatan maco ya. Nah, iklan rokok ini sangat bahaya. Di depan sekolah ada iklan rokok. Jadi kalau katakanlah dari Yayasan Jantung ada sosialisasi bahaya merokok di sebuah SMP, kita sudah berbusa-busa ya, menunjukkan ini jelek, ini jelek. Ketika dia keluar, anak-anak keluar dari sekolah melihat iklan rokok yang gede banget, di bawahnya ada toko yang jual rokok, bisa warung gitu ya. Warung bisa beli ketengan ya. Jadi kalau saya ngasih uang saku 5.000 ke anak saya, itu bisa dibelikan rokok. Ya. Jadi selama ini kendalanya apa Pak untuk terutama untuk anak-anak ya? Ini kita ngomong kebijakan. Nah, kendalanya ya mereka sangat permisif ya. Karena merokok ini masih dianggap sebagai hal yang normal.
ya, rokok masih harganya murah, lebih murah dari permen, masih diiklankan. Kemudian nanti peringatan kesehatannya sekarang masih tekstual, masih berupa kata-kata. Ya, nanti pemerintah melalui PP 109 itu sudah akan menaruh peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok mulai tanggal 24 Juni. 24 Juni. Ya, Selama ini kan masih tulisan berarti Pak, masih ya? tulisan. Nah, kita tunggu apakah 24 Juni para industri rokok menaati aturan ini atau tidak. Ya. Karena industri rokok yang mengekspor rokoknya ke luar negeri, katakanlah ke Malaysia, ke Singapura, mereka sudah taat. Ya, di sana kan ada aturan peringatan kesehatan bergambar itu 70%, 80%. Ya. Mereka taat. Nah, tapi apakah mereka taat kepada peraturan dalam negeri? Harusnya. Itu yang masih tanda tanya. Dan kita harapkan mereka taat. Ya. Masa ke pemerintah asing dia taat, ke pemerintah sendiri nggak taat. Betul. Terkait tentang kenaikan cukai dan iklan yang di depan sekolah, saya punya pengalaman juga sih. Waktu di luar itu membeli rokok tidak semudah di Indonesia. Jadi ada semacam sensor dari KTP untuk bisa membeli tembakau. Jadi harus ada batasan umur tertentu. Batasan umur juga itu yang membuat agak sulit. Kalau di sini kan di kios, di warung mudah. Gampang sekali. Sekarang kalau dari Yayasan Jantung sendiri, kalau dari Yosef mungkin ada gerakan apa yang sudah dilakukan selama ini untuk mendukung misinya dari Komnas Pengendalian Tembakau? Selama ini beberapa minggu belakangan ini kami melakukan talk show di media, di radio, di TV seperti ini untuk menyebarkan isu tentang tema dari HTTS Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini tentang cukai rokok. Sosialisasi ya? Kita juga sosialisasi dan melalui program-program Yayasan Jantung seperti kita juga punya mobil pemeriksaan gratis yang setiap hari Senin sampai Jumat itu berkeliling sekitaran Jabodetabek untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat sekaligus penyuluhan tentang bahaya merokok juga kepada masyarakat. Dan juga kita punya juga klub jantung sehat dan klub jantung remajanya Yayasan Jantung Indonesia, dan mereka itu sebagai garda terdepannya Yayasan Jantung untuk menyebarkan gaya hidup sehat, tentunya juga salah satunya dengan tidak merokok. Gitu. Kemudian acara yang dari tahun lalu dan tahun ini apakah sama dari Yayasan Jantung Indonesia? Secara garis besar sama garis besar sama, dan kita juga... Apa aja tuh kegiatannya? Kita juga bekerja sama dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau untuk melakukan aksi damai di Bundaran HI, biasanya tiap tahun di Bundaran HI untuk menyebarkan isunya tentang temanya masing-masing tiap tahun. Dan juga ya itu kita juga selalu bikin hard news. Kita bikin hard news bulletin yang isinya bulan ini tentang tembakau, Hari Tanpa Tembakau gitu. Jadi kita wawancara dengan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, lalu kita rekam dan kita upload ke YouTube dan kita bikin buletinnya. Nah, ini mulia sekali loh kalau Yayasan Jantung ini. Kebetulan saya juga tergabung di dalam sini nih, Niko. Jadi saya jantung. Jadi saya lumayan terlibat nih, apalagi saya mau nanya sama Taufik ya. Niko, Taufik ini masih muda sekali, umurnya baru 24 ya kan kamu. Kenapa sih kamu tertarik untuk gabung di Yayasan Jantung Indonesia yang kayaknya kalau anak muda ngomongin jantung, aduh itu urusan orang tua gitu. Iya, terlalu tua. Kamu masih muda nih. Iya. Pertama kali saya ikut di Yayasan Jantung itu Jambore ya. Jambore kita dikasih beberapa ilmu, termasuk kita punya kegiatan salah satunya adalah senam hip heart. Hip heart bukan hip hop ya, hip heart. Jadi hip heart. Hip hop tapi untuk heart gitu kan. Jadi perpaduan senam jantung yang sehat dan gaulnya hip hop. Nah, gitu. Jadi ini didesain langsung untuk anak-anak muda pastinya. Jadi awalnya saya tertarik di Yayasan Jantung. Pertama ya pengen tahu gitu loh, apa sih bagusnya nih kalau saya ikut di Yayasan Jantung. Ternyata segmen saya pertama, framing saya adalah pertama kali Yayasan Jantung itu orang tua gitu. Tapi itu salah gitu, ternyata Yayasan Jantung itu peduli dengan anak muda karena Yayasan Jantung tahu penyakit jantung itu terus semakin muda dan perokok pun juga semakin muda. Jadi disitulah Yayasan Jantung peduli dengan anak muda dan siapa lagi? Penerus bangsa kan anak muda, jadi kalau anak mudanya udah nggak sehat, udah tercemar dengan asap rokok, dengan bahaya penyakit rokok, ya logika gimana masa depan bangsa ini kalau dengan anak muda yang seperti itu. Ya. Itu bawaan dari hati itu. Kegiatan kamu selama ini apa saja yang kamu ikutin? Dari klub jantung remaja? Dari klub jantung remaja yang pasti kita selalu campaign ya, kita itu adalah pelopor gaya hidup sehat. Itu yang selalu dibilang, pelopor kita berbeda. Jadi kita harus bisa menularkan hal-hal yang aura-aura positif khususnya buat anak muda untuk mengajak mereka hidup sehat ya. Jadi tidak hanya merokok, jadi gizi seimbang. Ya, kita punya slogan sehat ya. Sehat ya kan. S-nya seimbangan gizi. Enyahkan rokok. Hadapi stres.
awas nih tekanan darah. Dan T. Teratur berolahraga. Nah, itu dia. Teratur berolahraga. Ngomong teratur berolahraga, kamu bukannya ada gerakan, ada ininya ya, Coba ada dong. komunitasnya, ada kegiatannya ngapain aja? Bersepeda atau lari? Iya, bersepeda, lari, terus hip heart salah satunya, terus macam-macam kegiatan olahraga, sepak bola, futsal. Jadi kita masuk kemana-mana gitu. Yang penting tetap satu tujuannya olahraga dan salah satunya itu kita ada senam hip heart yang catching sih, keren. Terus saya juga pernah mendengar namanya free agent. Free agent itu apa ya, free agent? Smoke free agent. Smoke free agent. Yes. Nah itu gimana? Mungkin bisa jelasin Yosef? Smoke free agent itu sebenarnya di dalamnya ada komunitas-komunitas yang memang tugasnya untuk menyebarkan bahaya ngerokok ke anak muda gitu, kayak klub jantung remaja, terus ada komunitas-komunitas yang lain juga kayak Keren Tanpa Rokok, terus ada komunitas yang lain juga banyak. Kita tuh satu visi, kenapa kita nggak digabungin dan namanya Smoke Free Agent, dan kita agent-agent kita untuk menyebarkan bahaya ngerokok kan anak muda khususnya. Oh seperti itu. Jadi kalau kamu nggak ngerokok, kamu menyebarkan gaya hidup sehat, kamu juga jadi agent. Agent Free, untuk bebas. asap rokok, bebas asap tembakau. rokok. Iya. Free agent. Kemudian acara puncaknya kapan ini? Besok apa hari ini? Di mana? Sebenarnya besok ada aksi damai di Bundaran HI. Aksi damai di Bundaran HI. Daerah Teluk Betung. Betul. Teluk Betung kita mulai sekitar start jam 7, ada long march, ada berbagai stand, ada terapi berhenti ngerokok juga di sana gratis. Dan banyak sih aksi-aksi. Kita ikut senam bareng juga, senam hip hop juga bareng Ada di sana. senam hip heart juga di sana. Mbak Zizi boleh ikut. Oh, Dan iya. saya boleh informasi sedikit, Mbak Zizi itu sebenarnya duta remaja Yayasan Jantung Indonesia. yang sudah tidak terlalu remaja lagi tentunya ya. Zizi itu peduli, Mbak Zizi. Oh saya sempat belajar juga peduli. senam hip heart ini. Seru banget, tapi berhubung saya pakai sepatu tinggi jadi nggak bisa dicontohin. Sulit ya melakukan senam hip heart? Oh, nggak sulit. Coba mungkin kasih contoh beberapa gerakan. Oh, boleh. Boleh, ayo. Oh boleh, Saya sambil berdiri. sedikit Iya, aja. yuk, Iya Mbak boleh, Zizi boleh. mungkin tahu. Silakan. Zizi nggak ikut sih? Mungkin diajarkan. Saya udah dulu. sering, kamu belum sedikit-sedikit. pernah. Kamu Coba belum pernah senam kan? hip heart. Saya jadi- gerakan yang paling awal ya, mungkin Iya. yang paling mudah. Kita ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Jadi Iya. pemanasan itu kita selalu mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tepuk. Itu salah satu. Banyak Salah satu, sekali oke. gerakannya. Boleh sama-sama? Boleh. Ayo, 7, ulang 8. dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa berarti ya. Itu dari salah satu gerakan, Iya, sekian satu banyak gerakan gerakan ya. Nanti ada bagian sampai jongkok Sampai di jongkok, lantainya Mbak Zizi itu juga. pendek. Aduh. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah ada? Iya. Pokoknya ini gerakan senam olahraganya gaul, nggak kayak senam jantung yang biasanya ada di kepala kalian. Itu versi sekalian. slow motion. Oh iya. Versi cepatnya besok. Mungkin ada di HI besok. Beatnya udah. Ada ya? Ada ya, Menarik oke. ya, ikut senam Sukses hip heart. untuk acaranya. Terima kasih Terima banyak kasih. Yosef, makasih banyak Pak Abdillah, Terima terima kasih kasih, banyak juga Taufik. Taufik. Iya. Dan kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal kesehatan jantung ya Niko. Dan saat lagi kita akan memberikan informasi tentang teknik menanam tanaman yang lebih mudah, murah, dan pastinya sehat. Tetap di Indonesia Morning Show. And when the day